Nabi Yusuf dan Nabi Yakub tidak digambarkan sebagai seorang nabi atau rasul yang dibekali mukjizat oleh Allah Ta'ala, mukjizat yang supernatural, yang melampaui hukum-hukum alam semesta. Tetapi justru dengan sikap mental yang ada pada diri kedua nabi dan rasul ini, yaitu sifat apa? Sabar dan takwa kepada Allah, itulah yang dapat menembus dan pada akhirnya menaklukkan ketetapan atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti usaha manusia lalu bisa mengalahkan takdir dari Allah, bukan. Semua kita sudah ditulis takdirnya oleh Allah. Kenapa Nabi Yusuf disebut bersabar? Karena dia sabar menahan godaan, menahan hawa nafsu. Menahan nafsu apa? Syahwat, kekuasaan. Dia nggak tergoda sedikit pun untuk ngambil keuntungan dari harta kekayaan Mesir. Tidak mau manfaatkan jabatan untuk memperkaya dirinya. Itulah ciri Nabi Yusuf. Itulah dia sabar menahan godaan. Kenapa? Dia bersabar karena mencontoh bapaknya, yaitu Nabi Yakub. Maka itu kesabaran Nabi Yakub ini kesabaran yang sangat indah. Oleh sebab itu, begitu indahnya ketakwaan Nabi Yusuf, itu diwujudkan dengan keyakinan Nabi Yusuf bahwa semua ujian-ujian yang dia alami itu adalah takdir Allah yang sangat lembut. Takdir Allah itu selalu baik, takdir Allah itu nggak ada jeleknya. Ini yang harus kita yakini. Allah berikan ujian yang berat itu sebenarnya adalah merupakan karunia, kelembutan untuk kita. Yakinlah kalau kita dapat ujian seberat apapun, ujian itu pasti sudah diukur sama Allah, itu bisa ditanggung, bisa diemban sama kita. Gak mungkin Allah memberikan ujian yang melebihi kapasitas. Tidak mungkin Allah berikan cobaan hidup kepada kita yang melebihi kemampuan kita untuk bersabar. Kalau ada orang yang gak bersabar, berarti dia ikut bisikan setan. Maka kita harus selalu yakin dengan takdir Allah ini baik. Seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan apa? Di ayat 100. Ketika dia bertemu dengan ayahnya, dipeluk ayah dan bundanya, melepas kerinduan selama 40 tahun dia tidak berjumpa dengan bapak dan ibunya, dia maafkan semua kesalahan saudara-saudaranya. Coba lihat, luar biasa ya. Ada nggak orang sesabar, setakwa Nabi Yusuf ini? Dia maafin orang jahat, saudaranya sendiri. Inna rabbi latifun lima yasha. Sungguh rencana Allah, takdir Allah itu sangat lembut dan baik buat saya. Inilah kehebatan sosok Nabi Yusuf yang harus kita teladani, yang harus kita contoh. Bagaimana kita harus pandai bersyukur kepada Allah. Kalau kita menerima ujian, cobaan, kita harus bersabar. Kalau kita mendapatkan nikmat, karunia dari Allah, kita tidak sombong, kita tidak tinggi hati, dan kita harus tetap tawadhu, seraya senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka bersabarlah kita semua mencontoh Nabi Yakub alaihi salam, dan bertakwalah kita seindah ketakwaannya Nabi Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat bapak-bapak? Hadirin semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadyihi ila yaumiddin, amma ba'du. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat jamaah Masjid Fatahillah
Blok B yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan curahan limpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan puasa kita 10 hari yang pertama di bulan Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah. Amin. Senantiasa kita diberikan kesehatan, taufik dan hidayah sampai akhir Ramadan kita dapat menutup kegiatan aktivitas ibadah kita di bulan suci ini dengan amal-amal yang terbaik. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, dan di akhir Ramadan dosa-dosa kita semuanya sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran terdapat banyak kisah, tapi satu kisah yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dengan ungkapan yang sangat indah dari Allah Ta'ala. Dengan ungkapan bagaimana Allah menyebut kisah itu, yaitu dengan ahsanal qasas, kisah yang terbaik. Al-Quran ini 3/4-nya dari total 6.236 ayat itu berisi tentang kisah-kisah umat terdahulu, kisah penciptaan alam semesta, kisah tentang huru-hara terjadinya hari kiamat, dan kisah tentang nasib orang-orang yang jahat di akhirat kelak, yaitu di dalam neraka, dan kisah tentang penduduk surga. Itu semua bagian dari kisah-kisah. Tapi satu di antara kisah itu disebut oleh Allah secara mutlak dengan lafaz tafdil, keutamaan yang tidak ada yang mengalahkan keindahannya, yaitu ahsanal qasas. Kisah yang terbaik itu adalah kisah Nabi Yusuf dengan ayahnya Nabi Yakub. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu bahkan inti daripada risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu adalah fungsi penyucian jiwa. Ini ditegaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Sudah bisa keluar gambarnya? Belum. Dalam kitab Madarijus Salikin, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan penyucian jiwa adalah inti daripada dakwah seluruh nabi dan rasul. Bahkan beliau katakan, tidaklah Allah mengutus seorang rasul kecuali untuk menyampaikan, untuk melakukan fungsi penyucian jiwa ini kepada seluruh umat manusia. Maka kisah-kisah nabi terdahulu, kisah tentang umat terdahulu, kisah tentang surga dan neraka, kisah tentang penciptaan alam semesta ini adalah dalam rangka penyucian jiwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa kisah Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub ini disebut oleh Allah sebagai ahsanal qasas, kisah yang terbaik? Karena di dalam kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yakub ini terdapat banyak sekali hikmah, pelajaran yang bisa kita petik untuk menyucikan jiwa kita. Nabi Yusuf dan Nabi Yakub tidak digambarkan sebagai seorang nabi atau rasul yang dibekali mukjizat oleh Allah Ta'ala, mukjizat yang supernatural, yang melampaui hukum-hukum alam semesta. Tidak. Tetapi justru dengan sikap
mental yang ada pada diri kedua nabi dan rasul ini, yaitu sifat apa? Sabar dan takwa kepada Allah. Itulah yang dapat menembus dan pada akhirnya menaklukkan ketetapan atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti usaha manusia lalu bisa mengalahkan takdir dari Allah, bukan. Semua kita sudah ditulis takdirnya oleh Allah. Kapan kita lahir, kapan kita mati, kapan kita menikah, kapan kita punya anak, kapan kita berhasil jadi orang berhasil, sukses atau gagal. Itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketetapan Allah taala ini banyak yang disalahpahami. Banyak orang gagal paham dalam menyikapi takdir Allah. Maka tidak sedikit di antara hamba-hamba Allah, ketika dia menerima takdir Allah, dia kehilangan kendali dan emosi, menyalah-nyalahkan Allah, berburuk sangka kepada Allah. Padahal buruk sangka kepada Allah adalah salah satu ciri dan sifat jahiliyah yang dikecam oleh Allah di dalam Al-Quran yang disebut dengan yazunnuna billahi ghairal haqqi zannal jahiliyah. Kebiasaan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin adalah mereka menduga atau berburuk sangka kepada Allah dengan sangkaan jahiliyah. Maka ini harus kita hindari. Kalau kita dapat nikmat, kita kadang melampaui batas, senangnya keterlaluan, ya, gembiranya berlebihan, sehingga apa? Lupa bahwa sumber dari semua kenikmatan itu adalah Allah. Kapan saja Allah mau cabut nikmat itu dari diri kita, dia berhak. Jadi jangan kita pertanyakan Allah, ya Allah kenapa engkau cabut nikmat ini? Ya Allah kenapa harus begini? Ya Allah kenapa harus begitu? Semua itu sudah ditetapkan Allah, dan itu semua untuk kebaikan kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka itu saya menulis buku Penyucian Jiwa untuk Pemajuan Bangsa. Di antara salah satu pasalnya adalah tentang pentingnya kita berlapang dada menerima takdir Allah. Karena beriman kepada takdir Allah ini dapat membantu kita untuk menyucikan jiwa kita. Apa prinsip yang ada dalam surah Yusuf? Karena kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yakub ini ada dalam satu surat full dari awal sampai akhir. Ya. Berawal dari mimpi Yusuf ketika masih kecil. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku sungguh melihat dalam mimpiku 11 bintang, matahari dan bulan semuanya tunduk sujud kepadaku. Apa respon bapaknya? Siapa bapaknya Yusuf? Nabi Yakub. Apa respon beliau? La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Hai anakku Yusuf, jangan kau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Kalau kamu ceritakan mimpi itu kepada saudaramu, maka mereka akan semakin benci, semakin tidak suka kepadamu. Bahkan mereka akan melakukan tipu daya yang akan mencelakakan kamu. Maka di situ terjadilah, kalau kita baca surat Yusuf, ya, baca dengan terjemahannya nikmat. Para ulama mengatakan kalau Anda sedang kesel, Anda sedang gelisah, Anda sedang memikirkan nasib, bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan, ya, dagang rugi, usaha rugi, jodoh belum ketemu, nah itu, ya. Sekolah, pelajaran gak lulus-lulus, kapan lulusnya? Kadang-kadang nanti lebaran yang ditanya sama sanak kerabat,
Nenek mama itu apa? Kapan kamu kawin? Nah, kapan punya anak? Gitu kan. Ya, kapan lulus sekolah? Sehingga ada sebagian di antara kita yang akhirnya enggan untuk bersilaturahim Idul Fitri. Kenapa? Takut atau untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan dari saudaranya. Kalau kita gelisah, bacalah surat Al-Kahfi ini. Apa salah satu kelebihan surat Al-Kahfi ini? Kalau seorang hamba Allah gelisah, dirundung masalah, musibah, kesulitan-kesulitan dalam hidupnya, ketika dia membaca surat Yusuf, dia resapi, dia hayati, dia keluar selesai membaca surat Yusuf, kalau dia betul-betul menyelami makna dan hikmah daripada kisah Nabi Yusuf ini, maka dia akan keluar dari surat Yusuf itu dengan hati yang penuh kegembiraan, hati yang lapang, dada yang menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah. Maka prinsip yang pertama apa? Usaha itu tidak bisa mengalahkan takdir. Betul. Kita sudah berusaha begini, tetap aja hasilnya tidak sesuai ekspektasi dan harapan kita. Tetapi kadang orang berusaha, ya, berusahanya biasa-biasa saja, tetapi dia menerima hasil yang maksimal. Ada orang yang berusaha keras, banting tulang siang malam, tetapi hasilnya ya segitu-gitu aja. Inilah rahasia Allah, pembagian rezeki itu tidak akan sama. Sama ketika misalnya Siti Hajar, tahu Siti Hajar? Istri siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang lari bolak-balik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah itu 7 kali bolak-balik, sampai kita sekarang meneladani beliau itu untuk ibadah sa'i antara Safa dan Marwah. Itu yang cari air ibunya. Ibunya dapat air enggak? Enggak. Allah kasih kemana airnya? Kepada Nabi Ismail bayi. Cukup dengan apa? Dia mengantukkan tumit kakinya ke tanah, Allah pancarkan air dari situ. Usahanya ringan apa tidak? Dibandingkan yang lari bolak-balik 7 kali, capek mana Pak? Hah? Anak bayi nggak kerja apa-apa, lari aja belum bisa, bangun aja belum. Itulah rahasia takdir Allah, itu rezeki Allah itu. Apa yang diusahakan oleh kita belum tentu kita yang memetiknya, tetapi barangkali ada pada rezeki siapa? Istri kita. Ada pada rezeki yang Allah berikan kepada anak kita, ada kepada saudara kita, dan itu semua akan menjadi kebahagiaan buat kita semuanya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ini prinsip sunnatullah, jatuh bangunnya seorang anak manusia dan jatuh bangunnya kehidupan umat ini juga seperti itu. Ada umat Islam ini misalnya mengalami masa-masa kejayaan, naik. Ini 40 tahun, biasanya usia satu generasi peradaban yang memimpin dunia itu kata Imam siapa? Kata Imam Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah Fit Tarikh, kejayaan dan kehancuran suatu bangsa yang memimpin peradaban dunia itu usianya seperti manusia. Dimulai dari 40 tahun pertama, dari usia kanak-kanak sampai mencapai kematangan. Nah, ini generasi muassis yang mendirikan negara. 40 tahun pertama Indonesia belum apa-apa, ya masih miskin, masih terbelakang. Yang ada baru semangat merdeka atau mati, ya, revolusi kemerdekaan. Ada 40 tahun kemerdekaan, tetapi diisi dengan banyak sekali konflik politik, militer, sampai konspirasi global. Itu mulai dari tahun 45 sampai tahun berapa? 85. Puncaknya itu ketika ya Pak Harto itu menerapkan asas tunggal di Indonesia. Bergejolak hubungan Islam dengan era politik Orde Lama dan Orde Baru pasang surut. Di Orde Lama rezim Soekarno menuduh kelompok Islam, partai Islam, Masyumi, Hamka dan lain sebagainya itu sebagai apa? Kontra revolusioner. Ya. Mereka anti Pancasila.
Runtuh rezim Orde Lama, masuk naik rezim Orde Baru dalam masa 40 tahun pertama itu. Sama, Islam juga jadi bulan-bulanan menuduh Islam ini apa? Radikal. Ada komando jihad, ada ini, ada itu, peristiwa Tanjung Priok dan sebagainya. Terus 85 mulai 91 Pak Harto mulai sadar kan. Nah, ini periode kedua tuh, 40 tahun yang kedua, dan ini sampai sekarang kita hadapi ya. Jadi ada pasang surut, nasib setiap umat, setiap bangsa juga berbeda-beda. Maka kita tidak boleh ya, pesimis. Kenapa? Karena Allah akan pergilirkan umat Islam ini sebagaimana dahulu pernah memimpin peradaban dunia, maka satu saat pun nanti kita akan kembali memimpin peradaban dunia, insya Allah. Umat Islam itu jayanya mulai abad keberapa Pak? Abad ke-7 Masehi ya. Mulai dari zaman siapa? Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah wafat ya, pondasinya ditanamkan oleh Rasulullah pada periode Makkah dan Madinah. Lalu bangkitlah generasi Khulafaur Rasyidin 30 tahun. Mereka memimpin dan berhasil mengambil alih kekuasaan Persia dan Romawi. Dari abad ke-7 sampai abad keberapa mulai mundur Islam ini dalam pentas dunia? Abad ke-15, ketika Spanyol mengalahkan dan menyingkirkan Islam dari bumi Eropa Barat ketika terjadi Reconquista tahun 1492. Itulah abad Spanyol, abad 15 ini. Abad 16 Spanyol dan Portugis bersaing untuk memperebutkan dunia yang dibagi dua oleh Paus Katolik Roma dalam perjanjian Tordesillas ya. Dunia sebelah barat itu diberikan kepada Spanyol, sebelah timur diberikan kepada Portugis. Maka Portugis dan Spanyol berlomba-lomba dengan sistem navigasi pelayaran dunia, merebut jalur perdagangan rempah-rempah dunia. Bukan hanya menguasai jalur perdagangan rempah di benua Asia dan Timur Tengah, tapi juga berhasil untuk mencapai pusat produksi rempah-rempah di dunia, yaitu di mana? Di Maluku. Itulah yang disebut dengan abad Portugis, abad 16. 1601 berdiri VOC di Belanda. Masuklah abadnya Belanda ini. Abad Belanda ini menguasai perdagangan dunia. Bercokol di Indonesia, mengalahkan Portugis, menguasai kerajaan-kerajaan di Nusantara, menaklukkan ya, dia monopoli perdagangan rempah-rempah untuk sampai ke Eropa. Itulah abadnya Belanda. Masuk abad 18, abad 19 beralih kepemimpinan dunia itu kepada Inggris. Inggris ya berbagilah sedikit dengan Rusia gitu. Tambah lagi dengan Prancis. 3 negara ini sampai awal abad 20 yang menguasai dunia. Baru di abad 20 setelah Perang Dunia yang kedua, itulah abadnya Amerika. Dari tahun 45 sampai sekarang, entah sampai tahun berapa lagi. Nah sekarang sudah mulai pesaingnya muncul. Ada Cina, ada Rusia. Maka kemarin Amerika, saya baca beritanya, sudah menggelontorkan 842 miliar dolar. Bukan miliar rupiah, dolar. Hampir 1 triliun dolar anggaran untuk apa? Membangun kekuatan militer melawan dominasi Cina sekarang. Nah, ini ingin mempertahankan. Nah, di mana Islam? Nah, Islam ini bisa jadi ada faktor yang tidak kita ketahui. Sama seperti zaman Khulafaur Rasyidin. Ya, Khulafaur Rasyidin itu kecil di Jazirah Arab, tapi kemudian bisa mengubah peta geopolitik dunia. Kenapa? Karena perang Romawi melawan Persia selama 2 abad, dari abad ke-5 sampai abad ke-7 Masehi, itu menguras seluruh sumber daya Persia dan Romawi. Maka di tengah-tengah melemahnya mereka, terkuras tenaganya, Islam muncul sebagai pemenang, menaklukkan Persia dan bekas-bekas sisa kerajaan Romawi. Kira-kira seperti itulah nanti Amerika lawan Cina, nanti ngos-ngosan sendiri itu.
Ya, nggak ada yang menang itu nanti. Mudah-mudahan Allah pergilirkan kembali umat Islam untuk bisa menguasai dunia. Dengan apa? Dengan keadilan, karena yang menguasai dunia dari abad 15 sampai sekarang tidak adil. Monopoli, culas, curang, zalim, menjajah, menindas, betul? Kalau umat Islam memimpin dunia, itu sejarahnya tidak pernah seperti itu. Yang ada adalah rahmatan lil alamin. Baik. Apa inspirasi dari Nabi Yusuf? Tentang pergolakan batin melawan godaan setan, melawan nafsu, melawan syahwat, melawan bisikan setan. Ya, ini inspirasi dari Nabi Yakub. Kemudian kita belajar tentang apa? Moralitas pemimpin. Nabi Yusuf ini akhirnya jadi pemimpin di Mesir. Dia terusir dari negeri kelahirannya, tapi kemudian dia bisa menjadi pemimpin dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah di negeri rantau. Sama seperti Rasulullah dihijrahkan oleh Allah ke Madinah, dalam tanda petik dihijrahkan, karena memang di Mekah 13 tahun sudah maksimal, tetapi tidak mendapatkan hasil yang optimal. Maka Allah perintahkan untuk berhijrah. Cari. Inna ardallahi wasi'atun fatuhajiru fiha. Bumi Allah ini luas, hijrahlah kamu. Makmurkan bumi. Kalau satu bumi ini sempit terasa bagi kamu, keluarlah dari bumi itu menuju bumi yang lain. Nah, inilah prinsipnya orang-orang Minang kan, hijrah, merantau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah rahasianya. Kenapa? Nabi SAW setelah merantau, setelah berada di pengasingan, berada di Madinah, justru dia menjadi pemimpin besar. Dia memimpin peradaban Madinah. Itulah yang sama, hal sama yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kemudian sebagaimana Nabi SAW setelah menjadi pemenang di Madinah, kemudian berhasil kembali ke Mekah, menaklukkan kota Mekah, maka Nabi Yusuf pun dia dapat kembali ke negerinya, tetapi dengan memboyong orang tua, saudaranya, semua anak cucu keturunannya, kemudian hidup di Mesir. Subhanallah. Jadi dalam diri kepribadian Nabi Yusuf ini apa? Ada sifat-sifat pemimpin yang baik. Ya, hafizun alim. Ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikanlah aku sebagai pelaksana atau petugas, pejabat untuk melindungi ya urusan logistik negeri Mesir ini. Kenapa? Karena aku adalah orang yang sangat menjaga, detil menjaga aset-aset sebuah negara, dan alim, aku punya ilmunya, ilmu tentang bagaimana manajemen ya, produksi, manajemen distribusi, manajemen apa lagi? Penyimpanan, manajemen krisis. Itulah makanya Nabi Yusuf dia bisa menjadi pemimpin. Berkat apa dia menjadi pemimpin? Kesabaran. Lihat ayat 90 surat Yusuf. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Siapa yang bertakwa kepada Allah dan bersabar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi kata kuncinya dua, Pak, sukses ini. Bukan hanya punya ilmu dagang, bukan hanya pandai berbisnis, bukan hanya kita komitmen kepada janji, bukan hanya kita bagus dalam networking, bukan hanya kita supel dalam pergaulan, tetapi kalau itu semua tidak ada takwa dan sabar, maka kita tidak mendapatkan kebaikan di dunia dan akhir. Kenapa Nabi Yusuf disebut orang bertakwa dan bersabar? Ya. Dia bertakwa kepada Allah. Setiap godaan dihadapi dengan apa? Dengan takwa Allah. Digoda oleh istri majikannya, dia tidak layani. Padahal namanya manusia, laki-laki juga punya nafsu, punya syahwat. Laqad hammat bihi wa hamma biha. Ketika dirayu oleh istri majikannya itu, sebenarnya dua-duanya punya kecenderungan. Laqad hammat bihi wa hamma biha. Si perempuan senang sama Yusuf, ya.
Nabi Yusuf waktu itu entah apa sudah jadi nabi atau belum, ya, itu juga punya kecenderungan yang sama, ya, apalagi tinggal serumah, ya, tuannya majikannya jarang di rumah, jarum super, jarang di rumah, suka apa? Suka pergi, ya, bisnis, dagang, ngurusi ini dan sebagainya. Makanya hati-hati, bapak-bapak kalau merantau jangan ditinggalkan istrinya di kampung, ya. Atau istri jadi TKW di Arab, tinggalin suaminya itu, nah itu bermasalah nanti itu, entah punya anak lagi, punya istri lagi kan. Istri ditinggal suaminya pergi merantau cari kerja di luar negeri atau di pulau lain, nah itu nanti bisa selingkuh. Nggak kuat perempuan ditinggal lama-lama di rumah, apalagi ada anak muda yang ganteng gagah. Ini warawadathu an nafsi, di situ diceritakan sampai dia udah pusing, ya, bagaimana caranya ini, akhirnya dia buatlah makar itu seperti yang kita baca di dalam surat Yusuf, tapi nggak mempan. Kenapa? Karena ketakwaan kepada Allah. Laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Nah, kalau bukan karena Yusuf itu melihat tanda-tanda kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, apa tanda itu? Itu iman yang menjadi benteng. Takwa yang menjadi perisai buat Nabi Yusuf, itulah yang menghalangi dia untuk berbuat maksiat. Yang kedua, kata para ulama, Nabi Yusuf ketika dirayu dan hampir saja terjerumus, dia ditampakkan oleh Allah melihat sosok ayahnya, teringat, terbayang, tergambar sosok bapaknya Nabi Yakub. Sehingga apa? Dia lalu kemudian beristighfar, dia tidak mau menyakiti hati ayahnya, tidak mau mencoreng nama baik keluarga. Ini penting, Pak. Kita didik anak kita supaya apa? Jadi anak benar, jadi pemimpin masa depan yang benar. Bilang sama anak kita, kalau kamu jadi pejabat, kamu jadi pebisnis, kamu jadi wakil rakyat, kamu jadi apa saja, hiduplah yang benar, ikuti tuntunan agama, dan jangan korupsi. Jangan sampai kamu mencoreng nama baik keluarga. Itu yang harus ditanamkan. Itulah yang terjadi pada diri Nabi Yusuf. Dia tidak mau mencoreng nama bapaknya, nama keluarganya. Kenapa? Karena seorang ibu tidak ditakdirkan untuk melahirkan seorang anak koruptor yang jadi koruptor. Seorang ibu rahimnya bukan tempat untuk melahirkan seorang pencuri. Seorang ibu rahimnya bukanlah tempat untuk jalan keluar bagi seorang manusia durjana, apalagi pembunuh. Nauzubillah min. Itu akan merusak nama baik keluarga. Maka itu adik-adik semua yang sedang apa? Ya, pesantren kilat ini, pendidikan Ramadan harus menjadikan adik-adik semua apa? Punya nilai iman dan takwa. Jaga nama baik Anda sebagai muslim, satu. Yang kedua, jaga nama baik Anda dan keluarga. Jangan sampai kita mencoreng nama baik keluarga kita. Ini penting. Supaya apa? Kita ini bertakwa dan bersabar. Kenapa Nabi Yusuf disebut bersabar? Karena dia sabar menahan godaan, menahan hawa nafsu, ya. Menahan nafsu apa? Syahwat, kekuasaan. Dia enggak korupsi, padahal dia punya apa? Punya perbendaharaan negara Mesir yang luar biasa. Dia enggak tergoda sedikit pun untuk ngambil gandum, ngambil keuntungan dari harta kekayaan Mesir, nggak tergoda untuk apa? Mengutip, ya, apa itu kutipan-kutipan ilegal, ya. Dari keuntungan impor, ekspor apa segala macam, itu nggak mau Nabi Yusuf. Inni hafizun alim. Ya. Tidak mau manfaatkan jabatan untuk memperkaya dirinya. Itulah ciri Nabi Yusuf. Itulah dia sabar menahan godaan. Hadirin rahmat Allah semua. Kenapa dia bersabar? Karena mencontoh bapaknya, yaitu Nabi Yakub.
Maka itu kesabaran Nabi Yakub ini kesabaran yang sangat indah. Disebutkan dalam surat Yusuf itu 2 kali, ayat 18 dan ayat 83. Apa kata Allah? Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Ketika saudaranya datang menghadap bapaknya Yusuf bawa baju yang berlumuran darah, dia bilang ini bajunya Yusuf, udah robek terkoyak-koyak, dilumuri darah, padahal itu darah palsu. Ini rekayasa, bohong-bohongan. Apa kata Nabi Yakub? Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Nabi Yakub itu sebenarnya punya firasat bahwa ini bohong, tapi beliau tidak bisa melangkah lebih daripada apa? Bersabar. Fasabrun jamil. Maka Allah mencatat kesabaran Nabi Yakub itu dengan apa? Kesabaran yang sangat indah. Dia bersabar menghadapi anak yang bandel, anak yang jahat, berkomplot untuk apa? Menyingkirkan Nabi Yusuf. Ini kalau bukan bapak yang sabar ini luar biasa. Mungkin dia sudah melakukan hal-hal yang di luar kendali, di luar emosi dan nalar. 40 tahun loh Nabi Yakub itu terpisah dari Yakub. Sabar dia. Tiap hari dia berdoa kepada Allah, tiap hari dia memohon keselamatan untuk Nabi Yusuf, tiap hari dia memohon hidayah untuk saudara-saudaranya Yusuf yang berbuat jahat. Tiap hari. Doa orang tua itu luar biasa. Kita sekarang bisa sukses, kenapa? Bukan hanya usaha saudara, bukan hanya ilmu saudara, tapi doa orang tua. Jangan remehkan itu. Terima kasihlah saudara kepada orang tua, karena mereka inilah yang mendoakan kita siang malam. Kalau datang nanti lebaran pulang kampung, cium tangan, peluk orang tua, gendong mereka, minta doa dari mereka, minta ridhonya dari mereka, insya Allah. Karena kita ini, anak ini tidak bisa sukses tanpa doa orang tua. Dan anak yang gagal, anak yang belangsak, tahu belangsak? Kata orang Betawi belangsak, susah hidupnya itu karena doa orang tua. Hati-hati kalau orang tua dizalimi oleh anaknya, satu saat kemudian keluar doa dari lisannya, doa orang tua ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan dibayar kontan di dunia. Jadi kalau ada anak susah hidupnya, nggak maju-maju, nggak berkembang, itu pasti doa orang tua. Hati-hati saudara. Makanya minta ampun, minta maaf, minta ridhonya orang tua. Makanya kita harus bersabar bagi orang tua. Oleh sebab itu, hadirin rahmati Allah, terakhir, apa kesabarannya Nabi Yusuf ini? Begitu indahnya ketakwaan Nabi Yusuf, itu diwujudkan dengan apa? Keyakinan Nabi Yusuf bahwa semua ujian-ujian yang dia alami itu adalah takdir Allah yang sangat lembut. Takdir Allah itu selalu baik. Takdir Allah itu nggak ada jeleknya. Ini yang harus kita yakini. Allah berikan ujian yang berat itu sebenarnya adalah merupakan karunia, kelembutan untuk kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yakinlah kalau kita dapat ujian seberat apapun, ujian itu pasti sudah diukur sama Allah, itu bisa ditanggung, bisa diemban sama kita. Nggak mungkin Allah memberikan ujian yang melebihi kapasitas kita. Tidak mungkin Allah berikan cobaan hidup kepada kita yang melebihi kemampuan kita untuk bersabar. Kalau ada orang yang nggak bersabar, berarti dia ikut bisikan setan. Apakah dia bunuh diri? Apakah dia akhirnya minum obat-obatan terlarang untuk lari dari masalah? Apakah dia bagaimana mencari jalan pintas? Untuk apa? Jalan pintas untuk cepat kaya. Akhirnya apa? Berbuat syirik, bikin sesajen, pergi ke gunung ini, betapa mempersembahkan apa? Hal-hal yang
bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, rahmati Allah, maka kita harus selalu yakin dengan takdir Allah ini baik. Seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan apa? Di ayat 100 beliau mengatakan wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu. Ketika dia bertemu dengan ayahnya, dipeluk ayah dan bundanya, melepas kerinduan selama 40 tahun dia tidak berjumpa dengan bapak dan ibunya. Dia maafkan semua kesalahan saudara-saudaranya. Coba lihat, luar biasa Yusuf ini. Ya, ada nggak orang sesabar, setakwa Nabi Yusuf ini? Dia maafin orang jahat, saudaranya sendiri. Makanya kita jangan takut sama setan gentayangan. Ya, nonton film, ya, itu film yang nonton di bioskop paling banyak penontonnya itu film setan, kurang aja. Ya, aneh bin ajaib. Ya, ditakut-takutin, malah kita bayar lagi. Ya, bayar Pak, buat untuk apa? Bikin takut gitu ya. Jangan takut sama setan gentayangan, nggak ada itu, kuntilanak nggak ada, bohong aja semua. Kita harus lebih takut sama saudara yang hatinya jahat. Harus lebih takut sama teman yang hatinya jahat sama kita. Kita harus lebih takut sama tetangga yang hatinya jahat, hasut sama kita. Kita harus takut dengan apa? Teman dagang yang hatinya jahat sama kita. Di belakang dia menikam kita. Nauzubillah min. Di depan berbaik-baik mulutnya, oh bagus mulutnya, muji-muji kita, tapi di belakang dia hantam kita. Itu jahat. Ya. Maka kita harus apa? Maafkan mereka. Nggak ada ruginya orang yang memaafkan kesalahan orang, walaupun dia jahat, berapapun jahatnya. Seperti Nabi SAW memaafkan penduduk Makkah yang berbuat jahat, berbuat kriminal selama belasan tahun memerangi Rasulullah SAW dan umatnya. Apa kata Nabi SAW? Idhabu fa'antumut tulaqa. Kalian bebas hari ini. Tidak akan ada gugatan, tidak ada satupun darah yang boleh diteteskan di negeri yang haram ini, negeri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, memaafkan saudaranya. Dan dia bilang apa? Inna rabbi latifun lima yasha. Setelah dia ungkapkan betapa hebatnya rencana Allah, keluar dari negeri Palestina, dijeblosin dalam sumur, kemudian tinggal di istana, kemudian masuk penjara belasan tahun Pak masuk penjara. Kemudian dia bebas bersyarat, ya bebasnya bersyarat, ya, tapi dibersihin namanya. Kemudian dia jadi perdana menteri, diangkat oleh raja. Kemudian dia hadapi saudara-saudaranya ini. Itu kata Nabi Yusuf apa? Inna rabbi latifun lima yasha. Sungguh rencana Allah, takdir Allah itu sangat lembut dan baik buat saya. Inilah kehebatan sosok Nabi Yusuf yang harus kita teladani, yang harus kita contoh. Bagaimana kita harus pandai bersyukur kepada Allah. Kalau kita menerima ujian, cobaan, kita harus bersabar. Kalau kita mendapatkan nikmat, karunia dari Allah, kita tidak sombong, kita tidak tinggi hati, dan kita harus tetap tawadhu seraya senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka bersabarlah kita semua mencontoh Nabi Yakub alaihi salam, dan bertakwalah kita seindah ketakwaannya Nabi Yusuf. Mudah-mudahan Ramadan ini menempa ketakwaan kita, menempa kesabaran kita, membentuk karakter takwa dan sabar dalam diri kita dan keluarga kita. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bapak-bapak jamaah yang ingin memiliki bukunya, ada di luar ya, saya bawa, silahkan. Dan ini saya tampilkan videonya tentang buku penyucian jiwa.
Assalamualaikum sahabat. Dari 3 unsur yang ada pada manusia, yakni tubuh, akal, dan jiwa, yang lebih banyak diperhatikan oleh manusia umumnya adalah tubuh dan akal. Tubuh kita isi dengan makan bergizi sebanyak 3 kali sehari. Bila perlu kita tambah dengan vitamin dan suplemen. Adapun akal kita isi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu apa saja kita pelajari, kita baca, kita berikan nutrisi untuk akal. Akan tetapi kita abai dengan tidak memberikan nutrisi bagi jiwa. Padahal kualitas jiwa itulah yang menentukan mutu hidup kita, baik di dunia maupun terlebih lagi masa depan hidup kita di akhirat. Dan ajaran Islam memenuhi ketiga aspek itu. Iman untuk akal, Islam untuk tubuh, ihsan untuk mengisi jiwa yang kosong, mengisi nutrisi roh kita. Disinilah pentingnya tazkiyatun nufus. Belasan tahun lamanya Nabi Muhammad SAW mendakwahkan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa kepada para sahabat. Sewaktu tinggal di Makkah, beliau membimbing dan membina keimanan para sahabat di rumah Arqam bin Abil Arqam. Di rumah itulah pusat pendidikan spiritual penyucian jiwa. Sayangnya, aktivitas inilah yang hilang di tengah muslimin. Kita tinggalkan salah satu kewajiban dan tujuan terbesar diturunkannya Al-Quran, yaitu tazkiyatun nufus. Dampaknya tidak main-main. Kita pun dipandang sebagai umat yang lemah, tidak berwibawa, tanpa marwah, dan tidak dianggap memiliki kekuatan menggetarkan. Buku yang berada di tangan pembaca budiman ini ditulis dalam rangka menggerakkan aktivitas tazkiyatun nufus sebagai upaya menghadirkan perubahan yang revolusioner dalam arti sesungguhnya di negara kita dan bahkan dunia Islam. Disajikan dengan pembahasan yang argumentatif dan bahasa yang mudah dipahami, buku ini dihadirkan untuk mengingatkan setiap muslim agar bersungguh-sungguh membenahi karut-marut yang mendera bangsa dan negara tercinta ini. Dengan membaca dan merenungi kandungan buku ini, semoga kita bersama-sama terpanggil untuk memperbaiki diri kita, keluarga, masyarakat, dan tentunya bangsa dan negara Indonesia. Dan semua itu bermula dari penyucian jiwa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Anda bosan mendengar khutbah Jumat yang isinya soal ketakwaan tapi tidak jelas dan kurang menggugah? Jemu menyimak khutbah Jumat yang isinya mengingatkan kematian, tapi herannya malah bikin kita tidak tergerak berbuat baik. Atau jenuh menyimak khutbah Jumat dan memilih memejamkan mata, merehatkan diri alias tertidur saat khutbah Jumat. Kadang isi khutbah Jumat yang disampaikan sudah baik dan aktual, tetapi disajikan dengan kurang menarik, bikin bosan dan kantuk. Kadang cara penyajian khotib sudah komunikatif, tetapi materi khutbahnya itu-itu saja yang sering didengar jamaah. Kadang ada yang bagus temanya dan penyampaiannya, cuma sayang, khotib terlalu tendensius menyerang kalangan tertentu. Buku ini hadir untuk menawarkan khutbah yang menggugah sekaligus berpotensi mengubah jamaah. Makna dihadirkan, hikmah dikedepankan, sunnah khutbah pun diperhatikan. Disusun dengan bahasa santai lagi menggugah, bertutur lisan tapi tersaji secara sistematis. Buku ini layak dibaca untuk semua kalangan, yang ahli ataupun yang awam, yang bisa berkhutbah ataupun yang tengah belajar atau bahkan sekedar jamaah Jumat. Selain itu, buku ini merupakan asupan bergizi literasi generasi muda dalam menambah wawasan keislaman dan cara hidup berislam sesuai petunjuk Allah dan Nabi. Khutbah-khutbah Jumat penyucian jiwa bangsa ini hadir sebagai penawar bagi para khatib agar mampu tampil sebagai sosok yang bisa mencerahkan jamaah, menghadirkan hikmah di dada mereka selepas pulang dari sholat Jumat, untuk selanjutnya mereka merindukan momen di waktu-waktu berikutnya. Sebab itulah, khutbah Jumat memang harus disimak dengan jiwa merekah dan penuh nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita udah selesai pengecoran
rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah.